Kisah sepeda Kiai Ali Maksum, sang legenda ponik. Sekitar tahun 1976, kalau habis maghrib, kehidupanku berpindah dari pesantren Kerapiak ke kampung Dangkelan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer. Karena di kampung Dangkelan aku mendirikan madrasah diniyah malam hari yang bertempat di Masjid Al-Hidayah. Dari masjid inilah aku banyak menimba pengalaman, antara lain pertama kali dipercaya menjadi khotib Jumat dan Idul Fitri, ya di masjid ini. Jika malam hari aku tidur di kamar gudang masjid sekalian azan subuh, selesai berjamaah mengajar ngaji Al-Quran anak-anak kampung Dangkelan, baru pulang kembali ke rumah di pesantren Kerapiak. Kejadian di akhir bulan Ramadan, aku ikut rapat takmir masjid untuk persiapan sholat Idul Fitri. Sehabis sholat tarawih, rapat hampir jam 12 malam belum kelar karena masalah dana untuk membeli gedek anyaman bambu belum tercukupi. Anyaman bambu itu rencananya untuk alas jamaah sholat Idul Fitri yang di halaman masjid, karena halaman masjid tanahnya becek kena hujan. Waktu rapat aku sudah ngantuk dan capek, pingin segera selesai. Pimpinan rapat menjelaskan bahwa ada kekurangan dana sebesar Rp3.000 untuk membeli anyaman bambu itu. Masalah itu yang muter-muter bikin rapat molor. Kebetulan saat itu aku punya uang tabungan yang baru saja aku buka dari celengan tanah liat berbentuk ayam jago yang mau aku pakai untuk bekal berhari raya, yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000. Bismillah, dengan niat ibadah di penghujung Ramadan, uang jelas kemanfaatannya. Ditambah biar rapat cepat selesai, aku menyanggupkan diri untuk beli anyaman bambu itu. Dan malam itu juga uang aku serahkan kepada takmir. Saat malam hari raya tiba, jujur kecuali suasana takbir, aku sulit tidur mikirin gak punya uang untuk pegangan berhari raya besok. Maklum masih kegolong anak muda, masa hari raya kantong kosong bolong. Menjelang azan subuh aku punya pikiran mendadak. Pokoknya habis subuhan mau jalan kaki pulang ke pesantren Kerapiak sambil membaca tasbih tanpa putus sebelum aku masuk ke dalam rumah, dengan niat semoga Allah mencukupi kebutuhanku berhari raya dan berwasilah dengan uang Rp3.000 yang kuserahkan takmir. Pilihanku untuk istighosah membaca tasbih itu karena malam harinya saat tadarus Al-Quran, aku terngiang dengan ayat Yasabbihunal laila wa naharo la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Surat Al-Anbiya ayat 20 yang menceritakan para malaikat itu kerjaannya siang malam membaca tasbih tiada henti. Ini yang menjadikan para malaikat oleh Allah dikarunia banyak keistimewaan. Aku bermaksud mohon kepada Allah semoga hari raya ini aku diberi keistimewaan, yakni sederhana, pegang duit. Sambil membaca tasbih di jalan, aku sempat ketemu beberapa orang yang menyapaku. Ku jawab seperlunya sambil terus membaca tasbih. Ketika aku berjalan lewat di depan dalam Mbah Kiai Ali Maksum, aku agak terhenyak karena melihat beliau di pagi yang masih remang itu sedang duduk di depan dalam sambil membawa sapu lidi. Aku mau menghindar sulit karena posisi sudah sangat dekat dan beliau memperhatikan aku. Tetap mulutku komat kamit baca tasbih sambil meneruskan langkah. Jujur ada rasa nggak enak di benakku dengan posisi beliau membawa sapu lidi. Perasaanku jangan-jangan nanti aku mau disuruh menyapu halaman pondok yang cukup luas. Dan saat itu tidak ada santri karena pada pulang berlebaran. Tepat lewat di depan Mbah Ali, beliau menyapa. "Siapa kamu?" Tergagap aku menjawab, "Saya Mbah." Sambil terus mulutku baca tasbih karena kontraknya belum selesai sampai aku masuk ke dalam rumahku. "Kebetulan, sini masuk," kata Mbah Ali berdiri sambil menuju kamar beliau, menyuruhku mengikuti beliau. Di dalam kamar aku tetap komat kamit baca tasbih. Aku lihat Mbah Ali mengambil gelas cangkir keramik putih
sambil menuang susu coklat dan air panas dalam termos sambil berkata, "Kamu sudah nggak puasa toh? Nih tak buatin susu coklat, ayo diminum." "Nggih nggih Mbah, matur nuwun." Langsung aku minum. Alhamdulillah, seumur hidup aku tidak mengira mau diladenin dibuatin susu coklat sama Mbah Kiaiku yang sangat kuhormati. Mbah Ali kemudian kelihatan mondar-mandir membuka almari yang sangat sederhana di kamar beliau. Almari yang ada di kamar beliau hanyalah almari bekas santri yang sudah rusak kancingnya dan sudah dimodifikasi dan di-upgrade. Aku tetap posisi komat kamit, sesekali melirik apa yang Mbah Ali kerjakan. Tiba-tiba Mbah Ali terus mendekati aku sambil memasukkan tangan beliau ke saku bajuku. "Dah dihabisin susunya. Ini uang syukuran sebab kamu membantuku mengurus diniyah, Madrasah Diniyah Pondok Rapiak." Maksudnya yang saat itu aku rektornya. "Uang ini terserah mau dipakai beli kapur atau dipakai jajan, terserah kamu. Dah pulang sana, ikut nyiapin tikar di masjid," kata beliau sambil tersenyum. Terbungkuk-bungkuk aku kecup tangan beliau bolak-balik sambil menahan saku bajuku yang baru dimasukkan tangan beliau. Sambil keluar kamar Mbah Ali, aku tetap komat kamit baca tasbih. Kira-kira 50 meter aku berjalan sampai di belakang dalam Mbah Kiai Zaini. Aku berhenti penasaran, pengen tahu jumlah uang yang ada di saku pemberian Mbah Ali. Dengan tetap komat kamit, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata jumlahnya 30.000 rupiah. Uang segitu saat itu cukup besar. Seingatku yang 18.000 rupiah bisa aku pakai beli sepeda ponik baru, pakai boncengan yang tidak pernah aku bayangkan bisa beli. Mungkin satu kampung baru aku yang punya. Kalau sore hari sering aku pakai keliling kampung sambil sesekali belnya aku bunyikan, kerang kering, kerang kering. Cewek-cewek kampung yang ngelihat pada melongo kagum, dan aku tahu pikiran mereka membayangkan pingin sekali membonceng di belakangku. Tapi cewek-cewek itu tidak mau berterus terang. Padahal dalam hati aku juga berharap semoga kisah sepeda Kiai Ali Maksum, sang legenda ponik ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin.